Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, berjumpa kembali dengan kakak. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai materi pertidaksamaan rasional dan pertidaksamaan irasional satu variabel. Nah, untuk yang pertama yaitu mengenai pertidaksamaan rasional. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu rasional. Nah, bilangan rasional adalah bilangan yang dapat disebutkan dalam bentuk pecahan A per B, di mana A dan B itu merupakan bilangan bulat. Ingat ya, A dan B itu merupakan bilangan bulat. Nah, ciri-ciri dari bilangan rasional yaitu terdapat 3, di mana bilangan yang pertama, bilangan tersebut dapat diubah menjadi bentuk pecahan biasa. Misal, bilangan bulat 2 itu dapat diubah menjadi bentuk pecahan biasa yaitu 2/1, di mana 2 dan 1 itu merupakan bilangan bulat. Atau misalkan 3, ada suatu bilangan 3/4. Nah, 3/4 itu merupakan bentuk pecahan karena memiliki bilangan pembilang dan penyebut yaitu 3 dan 4, dan 3 dan 4 itu merupakan bilangan bulat, yang artinya 3/4 itu merupakan bilangan rasional. Terus ciri yang kedua yaitu bilangan tersebut dapat diubah menjadi bilangan desimal terbatas. Contohnya 1/2 kita dapat ubah menjadi bentuk 0,5. Terus ciri yang ketiga yaitu bilangan yang dapat diubah menjadi bilangan desimal tidak terbatas. Contohnya 1/3 itu dapat diubah menjadi 0,3333 terus seterusnya. Nah, jadi bilangan rasional adalah bilangan yang memenuhi salah satu dari 3 ciri tersebut. Kita ke bentuk umum dari pertidaksamaan rasional atau pertidaksamaan pecahan tersebut, di mana bentuk umumnya adalah fx per gx bintang c. Fx dan gx merupakan suatu fungsi yang mengandung suatu variabel x, lalu bintang itu merupakan perumpamaan dari tanda pertidaksamaan, yaitu bisa lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, ataupun kurang dari sama dengan, dan c merupakan suatu bilangan. Langkah-langkah yang dapat kita lakukan dalam menyelesaikan pertidaksamaan rasional itu yaitu yang pertama, kita pindahkan seluruh bilangan ke ruas kiri, yang artinya kita tambahkan atau kurangkan bilangan yang dapat membuat ruas kanan menjadi 0. Lalu langkah yang kedua yaitu kita selesaikan operasi penjumlahan yang berada di ruas kiri. Jika sudah selesai, lalu kita tentukan nilai x yang dapat membuat pembilang menjadi 0 dan nilai s yang dapat membuat penyebut menjadi bilangan 0. Lalu langkah selanjutnya, kita harus membuat nilai pecahan tersebut terdefinisi dengan cara penyebut tidak boleh bernilai 0. Lalu langkah yang selanjutnya, kita masukkan nilai x yang dapat membuat pembilang bernilai 0 dan nilai x yang dapat membuat penyebut bernilai 0 ke garis bilangan. Setelah itu, agar pecahan tersebut terdefinisi, maka nilai x yang dapat membuat penyebut bernilai 0 kita beri bulatan kosong, yang artinya tidak termasuk ke dalam himpunan penyelesaian. Sedangkan untuk nilai x yang dapat membuat pembilang menjadi nilai 0, kita sesuaikan dengan bentuk atau dengan tanda pertidaksamaannya. Jika kurang dari atau lebih dari, maka nilai x yang dapat membuat pembilang bernilai 0 beri bulatan kosong. Jika tanda pertidaksamaannya kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan, maka nilai x yang dapat membuat pembilang bernilai 0 itu diberi bulatan penuh, yang artinya termasuk ke dalam himpunan penyelesaiannya.
Jika sudah dimasukkan ke garis bilangan, kita tinggal menentukan ke himpunan penyelesaiannya. Contohnya seperti berikut. Nah, contohnya yaitu 2 per 2x tambah 3 kurang dari negatif 5. 2 merupakan fx-nya, 2x tambah 3 merupakan gx-nya, ini kurang dari merupakan tanda pertidaksamaannya, dan negatif 5 merupakan nilai c-nya. Nah, untuk menyelesaikannya, yang pertama, kita buat ruas kanan ini negatif 5 menjadi 0. Berarti, untuk membuat negatif 5 menjadi 0, kita harus menambahkan 5. Karena ruas kanan ditambah dengan 5, maka ruas kiri juga harus ditambah dengan 5. Sehingga 2 per 2x tambah 3 ditambah 5 kurang dari negatif 5 ditambah 5. Sekarang kita selesaikan operasi penjumlahan di setiap ruasnya. Kita samakan penyebutnya yaitu menjadi 2x tambah 3. Ini tetap 2 ditambah 5 dikali 2x tambah 3 kurang dari 0. Oke, kakak lupa ya. Ini langkahnya itu yang pertama, kita buat menjadi 5 per 1. Lalu kita samakan penyebutnya yaitu 2x ditambah 3. 2x tambah 3 dibagi 2x tambah 3 itu pasti 1. Lalu dikalikan dengan 2, hasilnya adalah 2. 2x tambah 3 dibagi 1 itu hasilnya adalah 2x tambah 3 dikali 5. Ini menjadi 5 dikali 2x tambah 3. Maka didapatlah bentuk seperti ini. Kurang dari negatif 5 ditambah 5 itu adalah 0. Selanjutnya kita selesaikan. 2 ditambah 5 dikali 2x adalah 10x. 5 dikali 3 adalah plus 15 per 2x ditambah 3 kurang dari 0. Selanjutnya 2 ditambah 15 karena sama-sama tidak mengandung nilai x, maka kita jumlahkan menjadi 17 ditambah 10x per 2x ditambah 3 kurang dari 0. Karena ruas kiri dan ruas kanan telah diselesaikan operasi penjumlahannya, sekarang kita tentukan nilai x yang dapat membuat pembilang menjadi 0 dengan cara 17 ditambah 10x sama dengan 0. Kita pindah ruaskan. 10x sama dengan negatif 17. Maka x sama dengan negatif 17 per 10. Berarti nilai x yang menyebabkan pembilang bernilai 0 adalah negatif 17 per 10. Sekarang kita menentukan nilai x yang membuat penyebut bernilai 0. Maka 2x ditambah 3 sama dengan 0. 2x sama dengan negatif 3. 3-nya dipindah ruaskan, maka x sama dengan negatif 3 per 2. Masukkan nilai x yang membuat pembilang bernilai 0 dan nilai x yang membuat penyebut bernilai 0 ke garis bilangan. Karena negatif 17 per 10 nilainya lebih kecil dari negatif 3 per 2, maka kita tulis negatif 17 per 10 di sebelah kiri dan negatif 3 per 2 di sebelah kanan. Karena bilangan yang lebih besar itu harus di sebelah kanan. Lalu, nilai x yang membuat penyebut bernilai 0 kita harus beri bulatan kosong. Karena agar pecahan tersebut terdefinisi, maka penyebutnya tidak boleh bernilai 0. Selanjutnya, karena tanda pertidaksamaannya adalah kurang dari, maka tanda
atau di sini di bilangan yang membuat pembilang bernilai 0 juga diberi bulatan kosong, yang artinya kedua bilangan tersebut tidak termasuk ke himpunan penyelesaiannya. Mengetahui apakah di sebelah kanan ini positif atau negatif, kita substitusikan nilai X yang berada di sebelah kanan dari negatif 3/2, yang artinya lebih besar dari negatif 3/2. Maka nilai X yang memenuhi, contohnya kita ambil negatif 1. Kita masukkan negatif 1 ke persamaan. Kita masukkan nilai X sama dengan negatif 1 ke fungsi tersebut. Maka menjadi 17 ditambah 10 dikali negatif 1 per 2 dikali negatif 1 ditambah 3. Hasilnya adalah 17 kurang 10 per negatif 2 ditambah 3. Maka 7/1. Hasilnya ini merupakan bilangan positif. Sehingga di sini hasilnya bernilai positif. Jika di sini bernilai positif, maka di sini biasanya negatif dan di sini positif kembali. Sekarang kita ingat lagi tanda pertidaksamaan pada soal. Tanda pertidaksamaannya, fungsi ini merupakan kurang dari 0. Berarti hasil dari fungsi ini kurang dari 0, yang artinya ini merupakan bilangan negatif. Sehingga pada garis bilangan kita arahkan ini ke yang negatif. Berarti di sini adalah daerah himpunan penyelesaiannya. Maka dapat kita simpulkan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan tadi adalah X, di mana min 17/10. Di sini kan bulatan kosong, maka kurang dari X kurang dari negatif 3/2. Kita ke contoh yang kedua. Di sini kita mempunyai 2/2 X tambah 3 lebih dari sama dengan negatif 5. Pertama, kita buat dulu ruas kanan menjadi 0. Lalu kita selesaikan operasinya. Ini menjadi 5/1. Kita samakan penyebutnya menjadi 2X ditambah 3. Maka ini tetap 2 ditambah 5 dikali 2X ditambah 3 lebih besar dari sama dengan 0. Maka 2 ditambah 10X ditambah 15 per 2X ditambah 3 lebih dari sama dengan 0. Kita selesaikan kembali menjadi 17 ditambah 10X per 2X ditambah 3 lebih dari sama dengan 0. Kita cari bilangan atau nilai X yang menyebabkan pembilang dan penyebutnya bernilai 0. Maka 17 ditambah 10X sama dengan 0. Kita pindah ruaskan. Maka X sama dengan negatif 17/10. Lalu 2X ditambah 3 sama dengan 0. Kita pindah ruaskan juga. Maka X sama dengan negatif 3/2. Sekarang kita ke garis bilangannya. Di sini negatif 3/2, di sini negatif 17/10. Nah, di sini yang membedakannya. Ingat, nilai X yang membuat penyebut bernilai 0 kita beri bulatan kosong. Dan untuk nilai X yang membuat pembilang bernilai 0, kita lihat pertidaksamaannya. Ini lebih dari sama dengan, ada tanda sama dengannya. Maka di sini kita kasih bulatan penuh. Di sini bernilai positif, di sini negatif, di sini positif. Sekarang kita lihat
tanda pertidaksamaannya itu lebih dari sama dengan 0. Berarti hasilnya ini akan bernilai positif karena lebih dari sama dengan 0. Sehingga kita arahkan ke area positif. Berarti ini ke sini dan yang ini ke kirinya. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah X, di mana lihat, jika ke sebelah kiri maka bilangan tersebut kurang dari negatif 17/10, maka X kurang dari sama dengan negatif 17/10, atau X ini ke sebelah kanan lebih dari negatif 3/2. Mengapa yang ini memakai tanda sama dengan? Karena di sini bulatan penuh. Dan ini tidak memakai tanda sama dengan karena di sini bulatan kosong. Seperti itu adik-adik perbedaannya. Dapat dipahami ya? Nah, mungkin cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Untuk pertidaksamaan irasional kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Boleh dipelajari dulu ya adik-adik. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.